Baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan materi berkaitan dengan analisa laporan keuangan. Sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok kami terlebih dahulu. Yang pertama ada rekan saya Robiatul Adawiyah dengan NIM terakhir 020, dan ada saya sendiri Maria Luciana dengan NIM terakhir 180. Ada rekan saya Rizka Istihar dengan NIM terakhir 587, dan ada rekan saya Aina Huda Asmara dengan NIM terakhir 624, dan yang terakhir ada rekan saya Wisnu Pratama Juliano dengan NIM terakhir 734. Baik, di sini saya akan menjelaskan pengertian analisis perbandingan. Analisis perbandingan merupakan metode analisa terhadap laporan keuangan dengan cara memperbandingkan untuk 2 periode atau lebih, atau memperbandingkan laporan keuangan suatu perusahaan lain. Analisis perbandingan pada umumnya dilakukan untuk beberapa periode dari suatu perusahaan, sehingga dapat diketahui sifat dan tendensi perubahan yang terjadi dalam perusahaan tersebut. Analisa terhadap laporan keuangan dimaksudkan agar keuangan tersebut dapat lebih berarti dalam mendukung keputusan yang akan diambil baik oleh manajemen maupun pihak eksternal yang mempunyai kepentingan terhadap perusahaan. Lalu ada metode dan teknik analisis. Analisa laporan keuangan terdiri dari penelaahan atau mempelajari hubungan-hubungan dan tendensi atau kecenderungan untuk menentukan posisi keuangan dan hasil operasi serta perkembangan perusahaan yang bersangkutan. Ada 2 metode analisa, yang pertama analisa horizontal dan yang kedua analisa vertikal. Analisa horizontal merupakan analisa dengan mengadakan pembandingan laporan keuangan untuk beberapa periode sehingga diketahui perkembangannya. Sedangkan analisa vertikal merupakan analisa di mana laporan keuangan yang dianalisis hanya meliputi 1 periode saja, yaitu dengan membandingkan pos yang satu dengan pos yang lainnya dalam laporan keuangan tersebut sehingga hanya diketahui keadaan keuangan saat itu. Selanjutnya, ada teknik analisa. Untuk teknik analisa sendiri dibagi menjadi 3, yaitu analisis tren, analisis common size, dan analisis pro forma. Masing-masing akan dijelaskan di slide selanjutnya. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai analisis tren. Analisis tren atau tendensi merupakan analisis laporan keuangan yang biasanya dinyatakan dalam persentase tertentu. Analisis ini dilakukan dari periode ke periode sehingga akan terlihat apakah perusahaan mengalami perubahan, entah itu naik, turun, atau menetap, serta seberapa besar perubahan tersebut yang dihitung dalam persentase. Menurut S. Munawir, tren atau tendensi, posisi, dan kemajuan keuangan perusahaan yang dinyatakan dalam persentase ini merupakan suatu metode atau teknik analisa untuk mengetahui tendensi daripada keadaan keuangannya, apakah menunjukkan tendensi yang tetap, naik, atau bahkan menurun. Dengan menggunakan teknik analisis tersebut, akan diketahui perubahan mana yang cukup penting untuk dianalisa lebih lanjut. Teknik analisa tersebut hanya akan praktis bila digunakan untuk menganalisa 2 atau 3 periode laporan keuangan, karena bila laporan keuangan yang diperbandingkan lebih dari 3 tahun akan ditemui kesulitan. Untuk menganalisis laporan keuangan yang lebih dari 3 tahun, cara terbaik yang digunakan ialah menggunakan angka indeks. Dan semua data laporan keuangan yang dianalisa dihubungkan dengan angka indeks tersebut yang dinyatakan dalam persentase. Dengan menganalisa laporan keuangan untuk jangka waktu yang lebih dari 3 tahun, akan diketahui kecenderungan atau tren dari posisi keuangan ataupun hasil-hasil yang telah dicapai oleh perusahaan yang bersangkutan, apakah menunjukkan arah yang tetap, meningkat, atau bahkan menurun. Teknik analisis tren ini biasanya digunakan untuk menganalisis laporan keuangan dengan jangka waktu minimal 3 periode atau lebih, yang mana dimaksudkan untuk mengetahui perkembangan perusahaan melalui tentang perjalanan waktu yang sudah lalu dan memprediksi situasi masa itu ke masa yang akan datang. Lalu, menurut Dwi Prastowo dan Rizka Julianti, mendefinisikan bahwa suatu analisis yang dilakukan dengan menggunakan data-data masa lalu perusahaan untuk tujuan komparasi dengan melihat kecenderungan angka-angka rasio tertentu dapat diperoleh gambaran apakah rasio-rasio tersebut
cenderung naik, turun, atau relatif konstan. Dari gambaran ini akan dapat dideteksi masalah-masalah yang sedang dihadapi oleh perusahaan dan dapat diobservasi baik buruknya pengelolaan perusahaan. Selanjutnya ada perhitungan tren. Hasil perhitungan tren dapat ditunjukkan dalam bentuk persentase atau indeks. Ada beberapa langkah untuk melakukan analisis tren ini, yaitu 1. Menentukan tahun dasar. Biasanya, data atau laporan keuangan dari tahun yang paling awal dalam deretan laporan keuangan yang dianalisa tersebut dianggap sebagai tahun dasar atau base year. Pemilihan tahun yang paling awal sebagai tahun dasar ini bukan merupakan suatu keharusan, karena tahun yang paling awal tersebut belum tentu menunjukkan keadaan yang normal atau representatif. Yang kedua, tiap-tiap pos yang terdapat dalam laporan keuangan yang dipilih sebagai tahun dasar diberikan angka indeks 100. Yang ketiga, menghitung angka-angka indeks tahun-tahun lainnya dengan menggunakan angka pos laporan keuangan tahun dasar sebagai penyebut. Selanjutnya ada manfaat analisa tren. Perhitungan analisa tren bermanfaat untuk memenuhi kebutuhan yang berbeda bagi pemakai laporan keuangan. Ada beberapa pemakai yang membutuhkan laporan keuangan tersebut, antara lain 1. Investor. Mereka membutuhkan informasi yang akurat mengenai aktivitas maupun posisi keuangan perusahaan, apakah pada masa mendatang menghasilkan laba atau sebaliknya. Yang kedua, pemberi pinjaman. Pemberi pinjaman tertarik dengan informasi yang disediakan oleh perusahaan, khususnya keuangan, yang memungkinkan mereka untuk memutuskan apakah dana yang tertanam di dalam perusahaan dapat dibayarkan kembali tepat waktu oleh perusahaan tersebut atau tidak. Yang ketiga ada manajemen. Manajemen dapat terbantu dalam hal tanggung jawab, perencanaan, pengendalian, dan pengambilan keputusan berdasarkan hasil analisa. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Yang berikut saya akan menjelaskan tentang misleading dalam analisis kecenderungan atau tren. Analisis ini penting untuk melihat hubungan angka presentasi dalam tren dengan data absolut atau dalam jumlah rupiah yang dipakai sebagai dasar perbandingan. Menurut Munawir, di dalam menggunakan teknik analisa tren dalam presentase, harus diingat pula hubungan antara angka dalam tren dengan data absolutnya, karena adanya beberapa kemungkinan sebagai berikut. Yang pertama, tahun yang dipilih sebagai dasar mungkin tidak representatif. Yang kedua, suatu pos telah naik dari Rp10 menjadi Rp20 dan pos yang lain dari Rp100.000 menjadi Rp200.000. Kedua pos ini dalam presentase telah naik dengan 100% meskipun dalam hal pertama kenaikan itu tidak penting artinya. Yang ketiga, biasanya di dalam menganalisa suatu perubahan, maka perubahan dengan jumlah 100% mendapat perhatian yang lebih besar dibandingkan dengan perubahan yang didapat dalam jumlah yang kecil. Yang berikut, tren dalam presentase menunjukkan tendensi yang tidak menguntungkan. Oleh karena itu, di dalam menganalisa menggunakan tren atau perubahan yang dinyatakan dalam presentase, kita perlu mempelajari perubahan yang terjadi di dalam angka absolut. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Yang berikut saya akan menjelaskan tentang analisis common size. Analisis common size ialah analisis yang disusun dengan menghitung tiap-tiap rekening dalam laporan laba rugi dan neraca menjadi proporsi dalam total penjualan untuk laporan laba rugi dan total aktiva untuk neraca. Laporan keuangan dalam persentase per komponen common size statement menyatakan masing-masing posnya dalam satuan persen atas dasar total kompleknya. Cara penyusunan laporan keuangan ini disebut sebagai teknik analisis common size dan termasuk dalam metode analisis vertikal. Dalam analisis common size atau analisis vertikal adalah teknik analisis yang dilakukan dengan cara membuat perbandingan antara satu elemen laporan keuangan sebagai komponen dari elemen yang lain pada laporan keuangan yang sama. Informasi hasil analisis bermanfaat untuk menilai tepat tidaknya kebijakan operasi, investasi, pendanaan yang diambil oleh perusahaan masa lalu, serta kemungkinan pengaruhnya terhadap posisi dan kinerja keuangan perusahaan di masa mendatang. Penyusunan laporan keuangan pro forma.
Laporan keuangan proforma adalah teknik untuk memproyeksikan kondisi keuangan atau prestasi dan posisi keuangan perusahaan pada masa yang akan datang. Penyusunan laporan keuangan proforma memerlukan banyak asumsi, seperti tingkat pertumbuhan penjualan, perilaku biaya dari sejumlah pos rekening, tingkat investasi pada modal kerja, dan aktiva tetap. Manajemen ingin melihat sensitivitas laporan keuangan proforma terhadap perubahan-perubahan asumsi dan pengaruh asumsi-asumsi terhadap laporan keuangan proforma. Penggunaan software seperti Microsoft Excel dapat membantu penyusunan laporan keuangan proforma, sekaligus melihat sensitivitas laporan keuangan terhadap perubahan asumsi. Baik, yang berikut saya akan menjelaskan tentang laporan keuangan proforma. Dia mempunyai dua tujuan, yaitu yang pertama ada menganalisis kondisi keuangan masa lalu dan masa yang akan datang. Yang kedua, memproyeksi kondisi keuangan perusahaan di masa yang akan datang. Terima kasih atas kesempatannya. Yang berikut saya akan menjelaskan tentang prosedur penyusunan laporan keuangan proforma meliputi beberapa langkah. Yang pertama, memproyeksikan penjualan untuk sejumlah periode pada masa mendatang. Yang kedua, memproyeksikan biaya operasional seperti harga pokok penjualan, biaya penjualan dan administrasi, biaya pajak di luar negeri, dan kemudian menurunkan proyeksi pendapatan operasional. Yang ketiga, memproyeksikan total aset, utang, dan modal saham yang diperlukan untuk mendukung tingkat operasi yang diproyeksikan. Yang keempat, menentukan biaya pendanaan dari utang dan kemudian menurunkan dari pendapatan operasional untuk memperoleh laba bersih dan proyeksi. Yang kelima, menurunkan laporan aliran kas dari laporan keuangan yang diproyeksi atau laporan laba rugi dan neraca. Sekian presentasi dari saya, yang berikutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Rizka Istihar dengan NIM 2019310587. Di sini saya akan menjelaskan tentang memproyeksikan laporan laba rugi. Yang pertama, memproyeksikan penjualan. Langkah pertama yang dilakukan adalah memproyeksikan penjualan. Proyeksi penjualan dipakai untuk menurunkan angka-angka dalam laporan keuangan proforma. Jika penjualan tumbuh dengan relatif stabil, maka tingkat pertumbuhan tersebut bisa dipakai untuk memproyeksikan penjualan pada masa yang akan datang. Jika ada faktor lain yang mempunyai pengaruh cukup besar terhadap penjualan pada masa lalu, perlu dilakukan penyesuaian. Pola penjualan yang sifatnya dipengaruhi oleh siklus juga membuat proyeksi penjualan menjadi lebih sulit karena adanya variasi yang cukup besar dari tahun ke tahun. Misalkan, tingkat pertumbuhan penjualan 4 tahun terakhir sebagai berikut. Tahun pertama, 9,0%. Tahun kedua, 9,8%. Tahun ketiga, 2,5%, dan tahun keempat, 8,4%. Rata-rata tingkat pertumbuhan 4 tahun yaitu 7,4%. Rata-rata tingkat pertumbuhan didapatkan dari jumlah persentase pertumbuhan penjualan dibagi 4, karena masanya 4 tahun, dan diperoleh jumlah sebesar 7,4%. Misalkan analisis menganggap bahwa pola pada masa lalu akan terjadi lagi pada masa yang akan datang. Analis akan menggunakan tingkat pertumbuhan 7,4% untuk memproyeksikan tingkat penjualan pada masa yang akan datang. Dengan tingkat pertumbuhan tersebut, berikut ini proyeksi penjualan pada masa mendatang. Langkah kedua adalah memproyeksikan biaya operasional. Proyeksi biaya operasional tergantung pada asumsi perilaku biaya. Jika analisis bisa mengasumsikan biaya operasional mempunyai perilaku sebagai biaya variabel sepenuhnya, analis bisa memproyeksikan biaya operasional pada masa yang akan datang dengan menggunakan laporan keuangan common size atau proporsional.
Biaya-biaya operasional seperti harga pokok penjualan dan biaya administrasi diperoleh dengan mengalihkan proporsinya terhadap penjualan saat ini untuk masing-masing komponen biaya dengan penjualan yang akan diproyeksikan. Jika proporsi biaya tetap cukup tinggi, biaya opsional tidak akan berubah dengan tingkat yang sama dengan perubahan penjualan, atau bisa dikatakan lebih lambat. Tabel 12.1 menampilkan laporan keuangan proforma dengan menggunakan dua pendekatan, yaitu yang pertama pendekatan common size atau proporsional dan yang kedua pendekatan tingkat pertumbuhan individual. Dengan menggunakan kedua pendekatan ini, hasil yang diperoleh hampir sama. Biaya restrukturisasi dimasukkan ke dalam rekening item lainnya, karena biaya ini diperkirakan tidak akan muncul lagi pada tahun-tahun berikutnya, atau bisa disebut dengan item yang non-recurring. Maka biaya ini tidak dimasukkan ke dalam proyeksi tahun-tahun selanjutnya. Selanjutnya, memproyeksikan neraca. Proyeksi ini dilakukan dengan memproyeksikan sisi kiri neraca, yaitu sisi aktiva, kemudian sisi kanan, yaitu pasiva atau pendanaan, untuk tingkat total aset yang diproyeksikan. Ada dua pendekatan yang bisa dipakai untuk memproyeksikan aset. Yang pertama, memproyeksikan total aset, kemudian memproyeksikan neraca common size untuk mengalokasikan total aset ke komponen-komponennya. Yang kedua, memproyeksikan aset secara individual, kemudian menjumlahkan aset-aset individual tersebut untuk memperoleh total aset. Untuk memproyeksikan aset, baik total maupun individual, ada dua cara yang bisa dilakukan, yaitu yang pertama, memproyeksi aset dengan menggunakan tingkat pertumbuhan, dan yang kedua, memproyeksi aset dengan menganggap perputaran aktiva konstan atau tetap untuk masa yang akan datang. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Aina Uda Asmara dengan NIM 3 terakhir 624. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai memproyeksikan total aset. Total aset bisa diproyeksikan dengan menggunakan pendekatan tingkat pertumbuhan aset pada masa lalu. Misalkan, aset selama 5 tahun terakhir ini tumbuh rata-rata dengan 12,6% dan analisis menganggap tingkat pertumbuhan ini akan terjadi pada masa-masa mendatang. Maka, perkiraan total aset tahun-tahun proyeksi adalah seperti pada tabel di bawah ini. Pada tahun ketiga nyata, tahun keempat proyeksi, tahun kelima proyeksi, tahun keenam proyeksi. Pada penjelasan yang saya jelaskan tadi, pada bagian aset dimisalkan selama 5 tahun terakhir ini tumbuh rata-rata dengan 12,6%. Maka pada tahun keempat, kelima, keenam, perubahan rata-rata aset sebesar 12,6%. Selanjutnya yaitu cara lain dengan menggunakan pendekatan perputaran aktiva yang konstan pada tabel berikut ini. Perputaran aset sama dengan penjualan dibagi rata-rata total aset. Sesudah rata-rata total aset ditemukan, dicari aset akhir tahun dengan rumus aset awal tahun ditambah aset akhir tahun lalu dibagi 2. Pendekatan ini mempunyai keuntungan karena mengaitkan proyeksi total aset dengan proyeksi penjualan. Kelemahannya adalah kemungkinan proyeksi menghasilkan angka-angka yang tidak biasa atau tidak wajar. Sebagai contoh, meskipun penjualan naik dari tahun ketiga sebesar 4.868,9 menjadi 5.229,2, pada tahun keempat proyeksi aset malah menurun dari 3.609,6 menjadi 3.362,6. Hal semacam ini terjadi karena aset meningkat tajam dari tahun ketiga ke tahun keempat. Sebagai kompensasinya, aset pada akhir tahun keempat mengalami penurunan. Pola yang sebaliknya terjadi pada tahun kelima karena aset pada akhir tahun keempat pada awal tahun kelima sangat rendah. Maka aset pada akhir tahun kelima meningkat lebih tajam. Pola pada tahun ke-6 bergerak sebaliknya. Pola ini lebih menyerupai pola pada tahun keempat.
Jika kenaikan aset di masa lalu menunjukkan angka yang stabil, penggunaan kedua metode ini menghasilkan proyeksi aset yang hampir sama. Bila penjualan sifatnya musiman, tidak stabil, maka penggunaan rata-rata 12,6 pada pendekatan pertama akan memberikan hasil yang lebih baik. Baik, selanjutnya, setelah besarnya aset secara total ditemukan, besarnya komponen-komponen aset kemudian dihitung dengan menggunakan persentase tertentu dari total aset atau yang disebut dengan common size. Berikut ini contoh perhitungan neraca pro forma dengan menggunakan pendekatan total aset yang kemudian diikuti dengan pendekatan pro forma untuk menentukan besarnya komponen-komponen aset. Pada tabel di bawah ini merupakan neraca pro forma dengan menggunakan persentase total aktiva common size. Selanjutnya yaitu memproyeksikan aset individual. Cara lain adalah dengan menggunakan metode kedua yaitu memproyeksikan aset secara individual, kemudian menjumlahkan aset-aset tersebut menjadi total aset. Untuk memproyeksikan aset secara individual, sama halnya seperti ketika memproyeksikan total aset, analisis bisa menggunakan tingkat pertumbuhan historis atau menggunakan asumsi perputaran aktiva yang tetap. Misalkan, piutang dagang tumbuh dengan tingkat 15,5% selama 5 tahun terakhir dan analisis akan menggunakan tingkat pertumbuhan tersebut. Dapat memproyeksikan besarnya piutang dagang untuk 3 tahun mendatang. Misalkan, persediaan juga tumbuh dengan tingkat 7,8%, maka berikut ini proyeksi untuk kedua rekening tersebut. Sebagai alternatif, analisis bisa melakukan perhitungan dengan menggunakan perputaran piutang dan perputaran persediaan sebagai berikut. Untuk piutang, nampak pada kedua pendekatan di atas menggunakan tingkat pertumbuhan dan mengasumsikan perputaran piutang yang tetap, menghasilkan angka-angka yang cukup berbeda. Ini disebabkan karena piutang dagang naik lebih cepat dibandingkan dengan penjualan pada tahun ketiga. Sebaliknya, dengan persediaan, kedua pendekatan di atas menghasilkan angka-angka yang tidak begitu berbeda. Diagram berikut ini meringankan pendekatan-pendekatan yang bisa dipakai untuk memproyeksi aset. Dalam diagram di atas, nampak bahwa ada 4 kombinasi yang bisa dipakai untuk memproyeksi aset. Apabila tingkat pertumbuhan aset relatif stabil, maka keempat pendekatan di atas akan menghasilkan angka-angka yang tidak begitu berbeda. Tetapi, jika tingkat pertumbuhan tidak stabil, keempat pendekatan di atas mungkin akan menghasilkan angka-angka yang cukup berbeda. Dalam hal ini, penggunaan tingkat pertumbuhan historis akan memberikan proyeksi yang lebih wajar. Manfaat dari penggunaan perputaran aset untuk memproyeksi aset adalah karena jumlah aset dikaitkan dengan proyeksi penjualan. Selanjutnya yaitu memproyeksi utang dan modal saham. Cara yang paling mudah untuk menyusun komposisi neraca adalah dengan menggunakan common size sisi kanan. Pendekatan ini mengasumsikan bahwa komposisi semacam itu tidak akan merubah untuk masa-masa mendatang. Ada beberapa peristiwa yang merubah total sisi kanan neraca, misalnya pada peristiwa pembelian perusahaan, leverage buyout, dan restrukturisasi. Berikut ini merupakan penyusunan proyeksi neraca sisi kanan. Sekian presentasi dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Yusuf Pratama Juliano dengan NIM 2019-310734. Di sini saya akan menjelaskan tentang memproyeksikan biaya pendanaan. Langkah ini memerlukan asumsi bahwa struktur modal tidak akan berubah pada masa mendatang dan juga dengan tingkat bunga. Apabila struktur modal berubah, misal utang lebih besar, maka resiko perusahaan berubah. Dengan demikian, tingkat bunga juga bisa berubah untuk mengompensasi kenaikan risiko. Berikut ini perhitungan tingkat bunga untuk utang-utang perusahaan. Kemudian setelah presentasi tingkat bunga diketahui, tingkat bunga tersebut dipakai untuk menentukan bunga dengan mengalihkan tingkat bunga tersebut dengan rata-rata utang, seperti contoh tabel di bawah ini. Kemudian saya akan menjelaskan tentang memproyeksikan laporan aliran kas, yaitu proyeksi aliran kas diturunkan dari proyeksi neraca dan proyeksi laporan laba rugi. Berikut ini laporan aliran kas performa yang ada pada tabel di samping ini. Kemudian saya akan menjelaskan tentang rasio keuangan performa yang ditunjukkan pada tabel yang ada di bawah ini, yaitu profitabilitas perusahaan diproyeksikan akan menurun sesuai dengan penurunan ROA dan ROE. Penurunan ini dikarenakan turunnya perputaran aktiva
penjualan diproyeksikan untuk tumbuh 7,4% setiap tahunnya, sedangkan aset diproyeksikan untuk tumbuh dengan 12,6% per tahun. Perbedaan asumsi pertumbuhan ini mengakibatkan turunnya perputaran aktiva. Rasio-rasio untuk mengukur risiko perusahaan dilihat dari perbandingan utang dengan dana non-utang tidak berubah selama 3 tahun mendatang. Hal ini disebabkan karena common size dari neraca diproyeksikan untuk tetap sama untuk bertahun-tahun. Rasio yang melibatkan laporan laba rugi atau laporan aliran kas diproyeksikan untuk menurun. Ini disebabkan karena aset diproyeksikan tumbuh lebih cepat dibandingkan penjualan. Terima kasih. Baik rekan-rekan, sekian presentasi dari kelompok kami. Kami mohon maaf apabila ada kesalahan kata